Bismillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sudah berada pada hari kedua Madrasah Ramadan Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada materi kedua pada kegiatan Madrasah Ramadan, yakni tentang tafsir surah Al-Mu'minun. Dalam hal ini spesifik pada pembahasan menata akhlak bersama guru kita Al-Ustadz Abu Abdurrahman Thorik hafizahullahu ta'ala. Dan untuk mengefisiensikan waktu yang ada, kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأبناء والطلبة، حفظكم الله جميعا وبارك فيكم. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk melakukan kegiatan yang insya Allah bernilai ibadah di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tempat yang terbaik untuk kita bersama-sama menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita menempuh jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menuntut ilmu ini, belajar ilmu agama itu adalah amalan yang menjadi sebab dimudahkan kita masuk ke dalam surga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, dia menempuh jalan itu untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ma'asyirat talabah al-abna, hafizakumullah wa baraka fikum. Tema kita atau pembahasan kita pada hari ini dan hari berikutnya, dua kali pertemuan, itu terkait dengan akhlak. Ya, diberi judul menata akhlak, ya. Tulis di situ menata akhlak. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki dan menata akhlak kita. Dan saya pikir ini tema yang sangat penting sekali. Apalagi bagi seorang penuntut ilmu seperti kita sekarang ini, saya dan anak-anak sekalian, kita semua adalah penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu itu lebih layak untuk berakhlak dan akhlak yang mulia, karena dia punya ilmu. Ya, ilmu itu tidak akan indah ya kalau dia tidak menghiasi ilmunya dengan akhlak.
ilmunya itu tidak akan indah itu. Ilmunya akan jelek kalau dia tidak hiasi dengan akhlak. Ya, dan seorang penuntut ilmu, di antara tanda ilmunya bermanfaat, di antara tanda ilmunya bermanfaat itu kalau akhlaknya semakin baik. Itu tandanya ilmunya apa? Bermanfaat. Tapi kalau ada orang belajar ilmu agama setahun, 2 tahun, tapi tidak ada perubahan pada akhlaknya, bahkan akhlaknya semakin jelek, artinya ilmunya itu tidak bermanfaat. Ya, ilmunya tidak bermanfaat. Bahkan dikhawatirkan di hari kiamat ilmunya itu nanti akan mencelakakannya. Ilmunya akan mencelakakannya. Baik. Oleh karena itu, akhlak ini penting sekali. Saya ingatkan, penting sekali akhlak itu. Sebagaimana sholat penting, puasa penting, sedekah penting, tetapi akhlak juga tidak kalah penting. Paham? Kenapa akhlak itu penting? Ayo, ada yang bisa jawab kenapa akhlak itu penting? Penting atau tidak? Penting. Sepakat? Baik, kenapa dikatakan penting itu akhlak? Kenapa? Kenapa? Akhlak itu penting untuk kita pelajari, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa penting? Ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira penting? Ayo, ada yang bisa jawab? Satu, penting karena satu, apa? Catat. Pertama, karena Nabi diutus untuk apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di tengah-tengah manusia, diangkat sebagai nabi, diutus oleh Allah di tengah-tengah manusia untuk apa? Apa tujuan Nabi diutus? Untuk apa? Apa visi dan misi Nabi diutus oleh Allah? Untuk apa? Apa tugasnya Nabi? Untuk menyempurnakan akhlak manusia, memperbaiki akhlak manusia dan menyempurnakan. Ya, apa kata Nabi dalam hadis? Innama bu'istu. Sesungguhnya saya, kata Nabi ini, diutus oleh Allah tidak lain kecuali liutammima masalihal akhlak. Tiada lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu tujuannya. Menunjukkan penting kan? Kenapa? Sebab ternyata Allah sengaja mengutus Nabi Muhammad. Di antara tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad untuk apa? Supaya manusia itu semua jadi pintar? Bukan. Supaya manusia semuanya itu berakhlak dan menyempurnakan akhlaknya dengan akhlak yang mulia. Kan begitu? Satu. Dua. Kenapa akhlak itu penting? Yang kedua, karena akhlak itu bagian dari iman. Tidak terpisah dari iman. Apa? Akhlak bagian dari iman. Yang mana akhlak inilah yang menjadikan iman itu sempurna. Tanpa akhlak, iman seseorang itu tidak sempurna. Paham? Kalau tidak ada akhlaknya, imannya tidak bisa sempurna. Beriman juga beriman, tapi imannya tidak sempurna. Sesuatu yang tidak sempurna bagus atau tidak? Tidak.
Kalau ada anak lahir tidak ada tangannya satu, tidak sempurna kan? Bagus atau tidak? Bisa hidup, tapi ketika tangan satu tidak ada atau telinganya satu tidak ada, namanya tidak sempurna. Bagus tidak? Tidak bagus. Maka seperti itu orang yang beriman tapi tidak punya akhlak, imannya tidak sempurna, tidak bagus. Maka akhlak itu adalah penyempurna iman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis? Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Semakin bagus akhlaknya, semakin apa? Semakin sempurna iman. Semakin buruk akhlaknya, semakin kurang imannya. Paham? Jadi kalau ingin menyempurnakan iman, maka tingkatkan akhlak. Semakin bagus, iman semakin sempurna. Paham? Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga. Dan ini yang paling penting. Yang paling penting yang ketiga. Apa itu? Karena yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah apa? Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Apanya manusia? Hah? Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga apanya? Apanya? Baik, perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga?" Nabi ditanya seperti itu. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Dan kita mau masuk surga kan? Iya. Nah, kalau ingin masuk surga harus apa? Harus menempuh sebab. Dan sebab-sebab masuk surga itu banyak. Tetapi yang paling banyak memasukkan manusia, sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah apa? Perhatikan hadis ini. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga?" Nabi menjawab, "Aksaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluqi." Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Perhatikan ini, yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu adalah takwanya kepada Allah dan akhlaknya yang mulia. Jadi dua, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Menunjukkan penting akhlak atau tidak? Penting, karena akhlak ini merupakan sebab yang memasukkan manusia ke mana? Surga. Bahkan kita catat yang berikutnya. Yang berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Akhlak inilah keempat. Yang keberapa tadi? Yang keempat sekarang. Yang ketiga tadi apa? Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah akhlak. Yang keempat. Sebab kenapa penting yang keempat? Karena akhlak inilah nanti yang akan meninggikan derajat manusia di surga. Jadi tadi masuk surga kan? Nah, sekarang meninggikan derajat di surga. Akhlak itu meninggikan derajat di surga. Akhlak meninggikan derajat di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-shaimi al-qa'im."
Sesungguhnya seseorang itu bisa mencapai derajatnya ahli puasa dan ahli sholat di hari kiamat dengan apa? Dengan akhlaknya yang mulia. Perhatikan, apa kata Nabi? Apa kata Nabi tadi? Sesungguhnya seseorang itu bisa mencapai derajat. Derajatnya siapa? Ahli puasa dan ahli sholat. Ahli puasa tinggi derajatnya di surga? Iya. Ahli sholat? Iya. Ada orang bukan ahli puasa, bukan ahli sholat. Dia hanya mungkin sholat 5 waktu. Dia hanya mungkin puasa Ramadan, jarang puasa sunnah. Sholat sunnahnya juga tidak banyak. Tetapi dia mengandalkan satu amalan. Apa? Akhlak. Dia bagus akhlaknya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya dia bisa mencapai derajatnya orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Dengan apa dia capai? Dengan akhlaknya. Menunjukkan pentingnya akhlak. Bisa mengungguli, bisa menyamai derajatnya orang yang ahli puasa. Ahli puasa maksudnya, ya banyak puasa sunnahnya, bukan hanya puasa Ramadan. Ahli sholat maksudnya rajin sholat malam, rajin sholat duha, bukan hanya sholat 5 waktu. Nah, kalau kita anak-anak sekalian lemah ibadah, kalau kita merasa lemah ibadah, tidak mampu sholat malam, tidak mampu puasa sunnah, maka milikilah apa? Akhlak. Sudah? Yang keberapa? Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima. Pentingnya akhlak, karena akhlak itulah nanti yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita ketika ditimbang. Yang akan memberatkan apa? Timbangan kebaikan kita saat ditimbang. Kebaikan di hari kiamat diapain? Ditimbang. Ditimbang dengan apa? Kejelekan. Kalau kebaikannya lebih berat, maka apa? Kalau kebaikannya lebih berat, maka فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Nah itu. Barang siapa yang kebaikannya lebih berat, maka di hari kiamat dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang kebaikannya ringan kebaikannya, maka apa? Tempatnya adalah neraka hawiyah. Itu tempatnya. Kalau ringan kebaikannya. Nah, di antara yang akan memberatkan kebaikan kita ketika ditimbang kebaikan, dinaikkan ya satu-satu. Ini. Ketika akhlak kita dinaikkan dalam timbangan, tiba-tiba berat. Tadinya begini kan? Timbangan begini. Nah, dinaikkan. Begitu naik akhlak, langsung begini. Kenapa akhlak itu berat timbangannya? Kata Nabi, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu di hari kiamat nanti yang lebih memberatkan timbangan kebaikan orang beriman daripada akhlaknya yang mulia. Nah, itu yang memberatkan timbangan. Nah, inilah anak-anak sekalian beberapa sebab sehingga kita menyimpulkan bahwa ternyata akhlak itu perkara yang sangat penting. Nah, di antara akhlak yang mulia yang perlu kita miliki, sekarang kita mau masuk contoh-contoh akhlak. Nah, karena yang penting itu prakteknya ya. Yang mau kita praktekkan ini, yang mana itu akhlak Ustaz? Seperti apa itu? Saya mau praktekkan itu, saya mau amalkan itu. Nah, disinilah pembahasan. Masuk surah Al-Mu'minun. Contoh-contoh akhlak
Akhlak itu banyak contohnya. Tersenyum itu akhlak. Suka senyum kepada orang kalau ketemu itu akhlak. Ya. Ya. Apalagi banyak contoh akhlak. Apalagi menutupi kejelekan saudara. Itu akhlak. Tidak cerita jeleknya orang. Itu akhlak. Akhlak baik itu. Suka menolong orang yang kesusahan. Itu akhlak. Ya kan? Banyak contoh akhlak. Nah, di antara contoh akhlak yang mulia disebutkan oleh Allah pada surah Al-Mu'minun. Ayat keberapa? Ayat? Ayat yang akan kita bahas ayat ke yang mana mau dibahas? Ayat keberapa? Ayat ketiga. Itu akhlak itu. Di ayat yang ketiga di surah Al-Mu'minun itulah contoh akhlak yang mulia itu. Nah, contoh akhlak yang mulia kalau kita amalkan itu luar biasa itu. Berat timbangan kita. Tinggi derajat kita. Masya Allah. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh akhlak yang mulia itu? Yang disebutkan pada surah Al-Mu'minun ayat 3. Yaitu meninggalkan semua perkara yang tiada manfaatnya. Meninggalkan apa? Meninggalkan, berpaling, menjauh dari apa? Dari semua perkara yang tiada gunanya, tiada manfaatnya. Ditinggalkan itu. Kenapa? Tidak ada manfaat. Itu akhlak itu, Masya Allah itu. Paham? Nah, bisa dipraktekkan? Ya, insya Allah ta'ala. Baik. Kita baca. Kita baca surah Al-Mu'minun. Ayo baca. Baca surah Al-Mu'minun baru kita baca keterangan ulama tafsir. Silakan. Al-Mu'minun ayat 3. Hasan, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, menyebutkan salah satu akhlak yang mulia dari akhlaknya orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling. Apa itu berpaling? Meninggalkan, menjauhi, pergi, berpaling, meninggalkan, menjauhi. Apa yang mereka tinggalkan? Al-lagwu. Meninggalkan apa? Al-lagwu. Apa itu al-lagwu? Apa itu al-lagwu? Al-lagwu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kata beliau, ai anil batil. Maksud daripada al-lagwu adalah al-batil. Al-batil. Apa al-batil? Semua kebatilan. Semua yang batil ditinggalkan, dijauhi. Wahwa, yang mana itu? Yang mana itu yang dimaksud kebatilan? Wahwa, yaitu
yasmalu, mencakup syirku, satu, kesyirikan. Kama qalahu ba'duhum, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama tafsir. Yang kedua, wal ma'asi. Yang kedua, maksiat selain kesyirikan. Contohnya apa? Maksiat selain kesyirikan: minum khamar, berzina, mencuri, membunuh, merokok, berbohong, adu domba, maksiat. Baik, ya, dosa saling menunjuk. Ya, kalau saling menunjuk bukan akhlak itu, menunjuk lagi temannya, kamu, itu tidak akhlak, bukan akhlak yang baik itu, nunjuk orang, tunjuk diri sendiri. Ya, tidak usah sibuk dengan orang lain, sibuk dengan aib sendiri, itu akhlak itu. Begitu disebut syirik, oh ya Allah saya melakukan. Begitu disebut merokok, ya Allah saya melakukan merokok. Untuk kita perbaiki diri, jadi perhatikan. Ya, jadi apa itu lagu? Tadi kebatilan, semua yang namanya kebatilan. Ya, yang mencakup apa? Satu, syirik. Dua, semua bentuk maksiat selain syirik. Yang ketiga, kata beliau, وَمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ, dan segala sesuatu yang tidak ada faedahnya, apakah itu ucapan atau perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan lagu, yaitu segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, apakah ucapan atau perbuatan. Maka di antara akhlak yang mulia itu adalah meninggalkan, berpaling, menjauh dari apa? Dari lagu. Apa lagu tadi? Semua kebatilan. Yang mana contohnya? Kesyirikan, maksiat, dan semua ucapan yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, dan semua perbuatan yang tidak ada faedahnya. Bisa dipaham? Nah, inilah akhlak orang beriman. Jadi kalau ingin memiliki akhlak yang baik, yang mulia, miliki ini. Semua yang tidak ada gunanya, semua yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Bisa dipaham nggak? Baik. Anak-anak sekalian, coba kasih contoh ucapan-ucapan yang tiada manfaatnya, tidak ada gunanya itu, pembicaraan itu, tidak ada faedahnya. Contoh apa? Tidak, perbuat ucapan-ucapan, ngobrol, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ngobrol apa coba? Contohnya, duduk di warkop, ngobrol apa? Ngobrol itu tidak ada gunanya. 1 jam, 2 jam. Bayangkan, habis waktunya 1 jam, 2 jam, hanya untuk ngobrol apa? Tiada gunanya. Ngobrol tentang bagaimana kemarin itu masalah game itu ya. Masalah apa game-game itu saya tidak tahu. Dia ngobrol, dia bahas itu masalah game itu 1 jam itu. Nah, apa game? Free Fire. Free Fire. Dia bahas itu Free Fire. Itu kan tidak ada gunanya. 1 jam dia cerita itu Free Fire. Terus dia bahas tentang toko-toko bola, Ronaldo, Bebeto, apalagi. Itu dia bahas. Itu tidak ada gunanya. Nah, orang yang beriman itu
menjauh dari hal-hal yang seperti itu. Tidak ada gunanya itu. Apa manfaatnya coba? Bahas masalah Free Fire, bahas masalah toko bola. Ada gunanya. Coba 1 jam itu tadi dipakai murojaah. Bagaimana hafalan kita mungkin? 1 jam itu tadi dipakai membaca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat berat timbangan. Berapa berat timbangan kita 1 jam itu kita baca itu? Bisa dipaham? Jadi itu orang beriman itu apa? Meninggalkan semua ucapan-ucapan, obrolan-obrolan yang tiada gunanya, tiada manfaatnya. Ya kan? Tiada gunanya, tiada manfaatnya. Apalagi contohnya, obrolan-obrolan yang tiada gunanya. Walaupun halal, walaupun tidak dosa ya. Cuma tidak ada gunanya gitu loh. Tidak ada gunanya, tidak menambah iman, tidak menambah pahala. Ya kan? Tidak bermanfaat bagi saudara juga. Maka ditinggalkan saja. Contohnya lain apa? Ngobrol apa? Yang tidak ada gunanya. Walaupun tidak dosa ya, tidak dosa, tapi tidak ada gunanya. Tidak ada manfaat di balik itu kita dapatkan. Pokoknya cari sendiri. Pokoknya intinya tidak ada gunanya. Baik. Yang kedua, perbuatan yang tiada gunanya, ditinggalkan itu. Tidak ada gunanya perbuatan itu. Sia-sia. Sia-sia itu perbuatan. Tidak ada manfaatnya kalau dilakukan. Maka ketika dia tahu, ini kalau saya lakukan ini tidak ada manfaatnya, ditinggalkan saja. Contohnya apa? Game. Saya tanya, game ada manfaatnya? Tidak ada. Menambah iman? Membuat hafalan semakin lancar? Bisa melupakan hafalan. Bisa melupakan hafalan. Kenapa? Karena di game itu banyak maksiatnya. Saya tidak pernah main game, alhamdulillah. Ya, cuma saya hanya sangka-sangka saja ya. Mungkin banyak maksiatnya mungkin itu. Karena namanya saja bukan orang Islam yang buat, orang Barat. Kalau orang Barat membuat ya tentunya tujuannya untuk merusak. Pasti begitu. Makanya ada orang gara-gara game sudah komat masih game. Sudah sholat lupa sholat. Dipanggil orang tuanya, dia tidak dengar panggilan orang tuanya. Gara-gara apa? Gara-gara game. Menunjukkan game tidak ada manfaatnya sedikit pun. Betul, tidak ada manfaatnya itu game. Tidak ada sedikit pun. Bohong. Kalau ada orang berkata ada manfaatnya Ustaz, apa manfaatnya coba? Coba, gara-gara game dipanggil orang tuanya, tidak dengar. Dia dengar, dia tidak jawab. Dia jawab, sebentar, tunggu dulu. Padahal orang yang sedang sholat sunnah saja, kalau sholat sunnah dipanggil orang tua, harus batalkan itu sholat sunnah. Bayangkan itu ya. Kalau kita sementara sholat sunnah, dipanggil orang tua, ya Ahmad. Ibu saya memanggil, kita sholat sunnah, sholat 2. Ya Ahmad. Maka saat dipanggil kita dan orang tua kita tidak sholat, maka langsung mengatakan, iya ibu, batalkan itu sholat. Bayangkan itu kita sedang ibadah. Tapi ketika orang tua memanggil, kita batalkan ibadah. Ini game, bukan ibadah. Paham anak-anak sekalian? Hati-hati. Ingat, kita belajar akhlak ini ya. Kita belajar bukan sekedar untuk paham, tapi bagaimana kita amalkan. Sebab akhlak menyempurnakan iman. Nah, itu contoh perbuatan-perbuatan yang tiada
manfaatnya. Maka orang beriman itu ketika melihat ada hal-hal yang tiada gunanya, maka dia tinggalkan, dia jauhi itu. Tidak ada manfaatnya, dia jauhi. Contoh yang lain, perbuatan yang tiada manfaatnya, tiada gunanya, hendaklah dijauhi, ditinggalkan. Tidak ada gunanya. Pergi nonton finalnya apa? Final Piala Dunia, finalnya PSM, nonton. Ada gunanya enggak? Ada gunanya antum nonton Piala Dunia? Apa gunanya coba? Mereka yang dapat hadiahnya bukan kita. Adapun kita, waktu kita habis. Ditambah lagi kita nonton pahanya aurat. Dan itu haram. Bukankah Nabi SAW mengatakan, la yabdurur rajulu ila aurati akhihi. Tidak boleh seorang laki-laki melihat auratnya sesamanya laki-laki. Tidak boleh. Dan aurat laki-laki antara paha dan pusar. Itu aurat, tidak boleh lihat. Sekarang saya tanya, pemain bola, ada pemain bola pakai sirwal? Pemain Argentina pakai sirwal? Pakai apa? Celana pendek, pahanya kelihatan. Ketika antum nonton bola, antum lihat paha enggak? Pasti lihat. Karena yang selalu dilihat kakinya bermain, bagaimana kakinya itu. Itu kan dosa melihat paha. Taruhlah tidak dosa, tapi kan tidak ada gunanya. Apa gunanya coba? Coba apa gunanya seseorang sengaja datang ke stadion apa ini? Stadion apa di situ? Yang dekat sini apa? Batalata namanya? Namanya saya tidak tahu ya. Stadion apa? Pokoknya stadion di sini. Sengaja datang ke sana, beli tiket, masuk ke dalam stadion, nonton piala itu, nonton finalnya itu. Ya. Kenapa saya cerita seperti itu? Karena ada berita saya dapat bahwa katanya ada orang yang sudah lama belajar sunnah, ternyata pergi nonton finalnya, masuk ke dalam stadion itu. Saya dapat informasi begitu. Bukan hanya 1-2 orang, beberapa orang yang sudah lama belajar ilmu sunnah. Ini tidak layak. Ya, subhanallah. Jadi anak-anak sekalian, apalagi kita sebagai penuntut ilmu itu, hal-hal yang seperti itu tidak baik. Ya, jangan jelekkan ilmu kita dengan hal-hal yang tiada gunanya. Jelek sekali itu. Jelas itu? Jadi tinggalkan semua yang tidak bermanfaat. Apa kita ucapan atau perbuatan. Apalagi yang haram. Apalagi yang ini tadi yang tidak haram tapi tidak ada gunanya. Maka orang beriman itu meninggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Apa artinya itu? Tanda baiknya Islam orang, apa tandanya? Dia tinggalkan semua yang tidak bermanfaat itu. Jadi gampang untuk mengukur kini Islamnya orang baik atau tidak, lihat saja hidupnya sehari-hari. Kalau hidupnya sehari-hari itu gen terus, tandanya apa? Islamnya tidak baik. Berapa sekali? Kalau ada orang hidupnya sehari-hari itu, Masya Allah, Al-Quran, menulis, memurojaah, berbakti kepada orang tua, menolong sesama manusia,
ngobrol dalam hal-hal yang baik. Boleh saja ngobrol bukan hal yang baik, yang ada manfaatnya. Maka itu pertanda hamba ini adalah hamba yang baik Islamnya. Jadi gampang. Tanda baiknya Islam orang apa? Meninggalkan semua yang tidak bermanfaat. Dan ingat anak-anak sekalian, hati-hati. Salah satu tanda hamba itu dijauhi oleh Allah. Perhatikan, salah satu tanda Allah pergi dari hamba itu, menjauh dari hamba itu, berpaling dari hamba itu, ada tandanya. Ada tandanya Allah itu membiarkan itu hamba dijauhi oleh Allah, ditinggalkan. Dan kita tidak mau ditinggalkan oleh Allah, kan? Tidak mau kita ditinggalkan oleh Allah. Kita mau selalu dekat dengan Allah. Tapi ada hamba-hamba Allah, justru Allah jauh darinya, tidak mau dekat. Tidak suka Allah dengan hamba itu. Apa itu? Dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, min alamati i'radillahi anil abdi, di antara tanda-tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, berpaling Allah dari seorang hamba, tandanya apa? Ayyaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Allah menjadikan hamba tersebut sibuk untuk perkara yang tidak bermanfaat. Dijadikan hamba itu sibuk dia, super sibuk. Tapi kesibukannya bukan ilmu. Kesibukannya bukan murojaah. Tapi kesibukannya adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibuk sekali, tapi sibuknya bukan hal-hal yang bermanfaat. Paham anak-anak sekalian? Nah, oleh karena itu, barakallahu fikum, milikilah akhlak yang mulia ini, ya, berpalinglah, menjauhlah, jauhilah, hindarilah semua yang tiada gunanya. Apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Contohnya apa yang haram? Ketika didapat, pergi. Jangan tinggal di situ. Hindari, berpaling, menjauh. Tinggalkan. Kalau dapat hal-hal yang haram. Kalau dapat hal-hal yang tidak bermanfaat, tinggalkan ya. Apalagi yang haram. Contohnya apa? Disebutkan dalam surah Al-Furqan. Wa ibadur rahman. Di antara tanda-tanda ibadur rahman, hamba-hamba Allah pilihan. Hamba-hamba pilihan Allah. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Yaitu ketika mereka melewati, lewat saja, sekedar lewat, tidak sengaja ya, lewat, sementara naik motor lewat. Melewati apa? Melewati acara-acara maksiat. Maka dia segera tinggal atau segera balap motornya, atau segera standar motornya baru singgah. Hamba-hamba pilihan itu kata Allah, jika dia melewati, dia tidak sengaja melewati acara-acara maksiat, marru kirama, segera dia berlalu. Segera berlalu karena ingin menjaga kehormatan dan harga dirinya. Nah, itu akhlak mulia itu. Ya, jadi kalau melewati hal-hal yang tidak boleh, yang haram, maka dia segera pergi, bukan malah tinggal. Contohnya apa? Kadang-kadang kita ada sepeda motor ya, sepeda motor malam-malam. Tiba-tiba ada apa? Ada kita lewati, yang bisa merusak akhlak kita. Kalau kita tinggal menonton. Apa? Karena kalau kita naik motor malam-malam, kita lewati apa? Perempuan menyanyi buka aurat, letton. Baik, lewat atau singgah? Singgah atau lewat? Lewatnya mau dibalap atau pelan-pelan? Ya, kalau banyak orang pelan-pelan. Ya, tapi maksudnya jangan pelan-pelan dengan untuk menikmati sambil balik. Tapi segera lewat, tinggalkan, segera benci itu. Paham?
Itu hamba-hamba pilihan. Nah, bukan malah apa? Standar 2 dulu motor. Baru singgah nonton. Sampai subuh. Paham? Nah, apalagi yang haram ya. Yang sia-sia saja. Kalau kita lewati itu, kalau kita dapati itu, segera berlalu. Jangan tinggal di situ. Tinggalkan itu, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki akhlak kita. Saya mau tanya, apa doanya supaya akhlak kita baik? Apa doanya supaya akhlak kita baik, diperbaiki oleh Allah? Apa doanya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah parasku, maka perindah juga akhlakku. Itu doa ya, dibaca itu. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Doa yang lain, Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkan kami dari akhlak-akhlak yang munkar. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak membaca doa tadi, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Baik, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pertemuan kedua ya pada ayat akhirnya ya insyaallah ta'ala. Barakallahu fiik. Baik, demikian tadi kita telah mendengarkan tausiah dari guru kita Al-Ustadz Abu Abdurrahman Thorik hafizahullah ta'ala. Ustadz, kami mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Anda sekalian, jadi sebagaimana yang disebutkan Ustadz tadi, insyaallah pertemuan lanjutan untuk materi kita ini adalah pekan depan, insyaallah pada hari Selasa. Tentunya masih bersama Ustadz kita Al-Ustadz Abu Abdurrahman Thorik hafizahullah ta'ala. Dan untuk besok insyaallah kita masuk pada materi baca kitab. Baik, alhamdulillah demikian kegiatan kita pada hari ini. Dan kami mengucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Anda sekalian atas perhatiannya selama kegiatan kita berlangsung. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda bisa tetap diam di tempatnya dulu. Nanti diarahkan untuk keluar supaya tertib ya. Insyaallah catatannya bisa literasi dakwah dan besok diperiksa oleh masing-masing penanggung jawabnya.